Oke, di sini saya akan membahas apa itu vulnerability assessment dan juga penetration testing atau bisa dikenal dengan nama PNTEST. Nah, untuk vulnerability assessment itu adalah proses untuk mengukur, mengidentifikasi dan juga memprioritaskan atau memberi peringkat kerentanan yang terjadi pada suatu sistem. Biasanya ini meliputi information technology system, energy supply system, water supply system, transportation system, dan juga communication system. Jadi vulnerability assessment itu bisa dilakukan di berbagai hal seperti yang saya katakan tadi. Kerentanan dari perspektif yang namanya disaster management, yang berarti bakal menilai ini ancaman berdasarkan potensi bahaya terhadap lingkungan dan infrastruktur seperti yang disebutkan energy supply system, water supply system, transport system, dan juga communication system. Untuk cara kerjanya sendiri, si orang yang bakal melakukan vulnerability assessment ini akan mencoba untuk mencari lebih tahu tentang informasi yang terdapat dalam perusahaan tersebut, seperti struktur, seperti bagan, seperti tipe sistem, dan lain sebagainya. Nah, ketika informasi itu sudah dikumpulkan, maka si orang yang bakal melakukan vulnerability atau penilaian terhadap kerentanan ini bakal mencoba apa sih yang bakal mungkin terjadi jika segera tidak ditangani seperti itu, ya teman-teman. Untuk langkah-langkah di dalam vulnerability assessment itu, teman-teman perlu menyediakan sebuah aplikasi khusus untuk vulnerability assessment, dan dengan mengumpulkan banyak informasi dan juga yang terkait dengan perusahaan, kita bisa ngecek kerentanannya ini aman apa tidak dari suatu sistem. Untuk tools sendiri untuk vulnerability assessment itu ada banyak, seperti Nito, NetSparker, OpenFast, W3AF, RNG, Accutenix, Nmap. Nah, mungkin untuk orang-orang yang hacker atau bisa dibilang hacker itu hanya bisa menggunakan namanya Nmap. Nmap ini hanya bisa digunakan di OS Kali Linux. Jadi kalau mau melakukan vulnerability assessment itu, tools di Kali Linux itu cukup banyak untuk melakukannya. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang penetration testing. Mungkin penetration testing ini agak sedikit beda sama vulnerability assessment. Kalau vulnerability assessment itu lebih kepada penilaian terhadap kerentanan yang terjadi pada suatu sistem. Sedangkan untuk penetration testing atau bisa dikenal dengan pentest adalah mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap suatu jaringan organisasi atau perusahaan tertentu agar kelemahan yang ada pada sistem jaringan dapat segera ditemukan. Orang yang bisa melakukan ini disebut dengan nama pentester. Nah, kenapa penting? Kita tidak, kalau misalnya kita bangun usaha, kita tidak ingin sebuah data dibobol oleh orang lain kan. Contohnya aja bank kan punya banyak sekali data-data yang disimpan di dalam server seperti itu. Nah, kalau misalnya data-data ini hilang, diambil sama hacker, berarti perusahaan itu tidak melakukan yang namanya penetration system atau pentest gitu, seperti itu ya teman-teman. Dengan melakukan pentest, celah-celah keamanan yang ada dapat diketahui, dan demikian dapat diperbaiki segera secepat mungkin. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu celahnya, kita bakal tahu kelemahannya di sini. Lalu si orang-orang IT yang bekerja di perusahaan tersebut dapat segera memperbaikinya.
Untuk cara kerjanya dia bakal mencoba ya seperti layaknya seorang hacker untuk melakukan attack pada suatu sistem atau jaringan tertentu. Nah, jika seorang pentester menemukan beberapa berbagai kesalahan yang ada pada suatu sistem seperti datanya sudah mudah sekali dibobol, sistem keamanannya kurang baik, kurang valid, itu pentester bakal mencoba melakukan itu semuanya. Dan alhasil dia bakal memberitahu uh, memberitahu tentang ini loh kelemahan yang yang ada pada sistem Anda atau perusahaan Anda gitu. Untuk langkah-langkah, jadi penetration tester itu atau pentest ini punya berbagai tahapan. Salah satunya adalah pre-engagement interaction. Pre-engagement interaction ini bisa dikatakan seperti pentester bakal menjelaskan kegiatan yang bakal dilakukan kepada klien atau perusahaan. Jadi kita bakal kasih tahu ini cara kerjanya seperti ini. Nanti perusahaan bakal tahu seperti apa sistem kerja, cara kerja si pentester tersebut. Yang kedua adalah intelligence gathering. Intelligence gathering ini pentester bakal mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang ada mengenai perusahaan target yang bisa didapatkan dengan berbagai metode dan media tertentu. Jadi kalau bisa dibilang sih intelligence gathering itu seperti Anda mencari informasi tapi tanpa izin gitu ya, atau mungkin bisa jadi intelligence gathering ini bisa minta izin, bisa juga enggak, tergantung media atau sistem atau cara kerjanya si pentester tersebut. Lalu ada threat modeling. Ini pentester bakal mencari celah keamanan atau vulnerability berdasarkan informasi yang berhasil terkumpul pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini pentester tidak hanya mencari celah keamanan, tapi celah yang paling efektif untuk digunakan juga menjadi kesempatan untuk melakukan namanya threat modeling gitu. Nah, selanjutnya adalah vulnerability analysis. Dia bakal mengkombinasikan informasi mengenai celah keamanan yang ada dengan metode serangan yang bisa dilakukan untuk serangan yang paling efektif. Jadi ketika celah keamanan sudah dapat dan informasi sudah terkumpul, bakal dikombinasikan dengan metode serangan yang bisa dilakukan oleh si pentester tersebut. Yang selanjutnya adalah eksploitasi atau exploitation. Pentester ini bakal melakukan serangan pada target atau bisa dibilang bakal menghack sistemnya lah, bisa dibilang ya. Walaupun demikian, tapi ini kebanyakan kayak dilakukan dengan metode brute force tanpa memiliki unsur presisi. Seorang pentester profesional hanya akan melakukan eksploitasi ketika dia sudah mengetahui secara pasti apakah serangan yang akan dilakukan itu berhasil atau tidak. Namun tentu saja ada kemungkinan tidak terduga dalam sistem keamanan target. Contohnya ketika kita melakukan kita bakal menghack sistem tersebut tanpa kita sadari, kita bakal ketahui ada area yang berbahaya dan harus segera diperbaiki secepatnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada post exploitation. Pentester ini ini bisa dikatakan dia sudah nge-hack sistemnya dan melakukan analisis infrastruktur yang ada. Jadi dia bakal analisis sistem Anda tuh berkurangnya di sini, berkurangnya di itu, seperti itu teman-teman. Di sini seorang pentester juga harus bisa menghubungkan semua bagian-bagian sistem yang ada untuk menjelaskan dampak serangan yang paling besar yang bisa terjadi pada target ataupun klien kita gitu. Reporting atau laporan ini yang bagian paling penting di dalam pentest. Dia bakal melaporkan pada perusahaan mengenai pentesting dilakukan, seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, resiko, dan cara untuk memperbaikinya. Oke, untuk tools penetration system ini banyaknya teman-teman seperti NetSparkle, Wireshark, Metasploit, PEF,
John the Ripper, earthquake, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu segitu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.